Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Nadif. Kita jumpa lagi pada video yang akan membahas yaitu tentang bagaimana cara menggunakan bullets and numbering. Jadi, mungkin kita sudah pernah melihat dan menemukan beberapa rangkaian teks di mana pada teks tersebut terdiri dari beberapa poin, yaitu yang diantaranya misalnya ada poin 1, kemudian poin 2, poin 3, poin 4, dan selanjutnya, dan juga ada yang ditandai dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ada juga beberapa poin, beberapa urutan poin tersebut yang ditandai dengan sebuah simbol. Nah, untuk poin-poin berurut tersebut, untuk rangkaian yang terdiri dari beberapa poin tersebut, kalau menggunakan angka 1, angka 2, angka 3, atau huruf A, huruf B, huruf C, atau mungkin juga barangkali ada huruf I, atau angka 1 Romawi, angka 2 Romawi, angka 3 Romawi, dan seterusnya, ini dinamakan dengan istilah numbering. Kemudian ada lagi yang disimbolkan dengan menggunakan simbol. Ada yang poin berurut tersebut yang ditandai dengan menggunakan simbol. Teman-teman bisa lihat pada video ini pada layar teman-teman semua. eh Pada menu atau salah satu kelompok dari ribbon, yaitu pada kelompok paragraf, eh saya akan tempelkan mouse saya di sini. Teman-teman bisa lihat di situ ada penjelasannya yang muncul di bawah dalam berupa balon. Ada bullets. Ini adalah nama dari icon ini. Bullets adalah nama dari icon ini. Di mana pada icon ini terdiri dari beberapa pilihan. Oke. Terdiri dari beberapa pilihan. Ada yang berupa lingkaran berwarna hitam. Ada yang berupa lingkaran, namun hanya yang kelihatan cuma outline-nya atau garis luarnya, sementara di bagian dalam tidak ada warna atau tanpa asiran. Kemudian ada lagi yang disimbolkan dengan empat persegi, ada yang checklist, ada panah, dan berbagai macam yang lainnya. Jadi ini disebut dengan istilah bullets. Nah, teman-teman bisa lihat pada tampilan di bawah. Pada tampilan di bawah ini, kalau misalnya saya tempelkan di salah satu simbol, maka di bawah akan muncul sesuai dengan simbol yang kita pilih. Nah, misalnya contoh 4 persegi, maka di bawah yang muncul 4 persegi. Selanjutnya, icon yang kedua yaitu numbering. Icon yang kedua yaitu numbering atau numbering library. Di sini terdiri dari beberapa pilihan, ada yang berupa angka 1, 2, 3, kemudian ada angka 1 tutup kurung, angka 2 tutup kurung, angka 3 tutup kurung. Kemudian pilihan yang lainnya ada yang berupa 1 Romawi, ada 2 Romawi, 3 Romawi, ada yang alfabet. A-nya huruf besar, B-nya huruf besar, C-nya huruf besar, ada yang alfabetnya A tutup kurung, B tutup kurung, C tutup kurung, dan masih banyak lagi pilihan-pilihan yang lain ya. Nah, jadi kita akan lebih fokus pada video ini yaitu membahas tentang bagaimana cara penggunaan bullets dan numbering. Kemudian bagaimana lagi nantinya kalau yang kita butuhkan itu adalah berupa uh, multi level list ya, berupa multi level list. Nah, multi level list ini adalah di mana list atau daftar yang kita buat itu terdiri dari beberapa sub. Jadi tidak hanya bahasan induk ya, tidak hanya list induknya, level induk, tapi akan ada level sub-subnya. Misalnya contoh, di sini ada satu sebagai level induk, kemudian ada level subnya, yaitu ada level A, kemudian ada lagi yang level I Romawi. Baik teman-teman, kita akan langsung coba dan praktekkan bagaimana cara menggunakan bullets and numbering ini. Yang pertama kita akan menggunakan I huruf besar atau yang biasanya kita sebut dengan 1 Romawi. Baik, saya akan coba ketik satu rangkai
kata atau satu kalimat kata. Layanan yang ditawarkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, angka satu Romawi kemudian titik antara angka satu Romawi dengan L, di sini terlalu jauh jaraknya. Oke, jarak antara titik pada satu Romawi dengan huruf awal kalimat terlalu jauh jaraknya. Untuk menggeser atau mengatur jarak ini atau baik itu mengurangi maupun menambah jarak ini caranya adalah dengan menggeser hanging indent pada ruler Anda. Atau ya cara menggeser atau cara mengatur jarak antara satu Romawi ke L sebagai huruf awal dari kalimat tersebut, maka gunakanlah hanging indent. Teman-teman bisa geser di sini, klik tahan. Yang perlu diingat di sini, indentasi pada bagian kiri ini ada 3 buah, ya, terdiri dari 3 buah. Indentasi yang pertama ini namanya adalah first line indent. Kemudian indentasi yang kedua adalah yang ini, yang kecil ini namanya hanging indent. Yang ketiga adalah left indent. Jadi untuk menggeser atau merapatkan kalimat layanan, kata layanan ini ke angka 1, caranya adalah hanging indent yang digeser. Hanging indent diklik tahan kemudian ditarik ke kiri. Tergantung suka-suka ya, tergantung jarak yang kita butuhkan. Nah, itu yang pertama. Namun sebelumnya yang perlu diketahui di dalam pengetikan ballad senam boreng ini, aturannya adalah setelah angka, huruf maupun apapun yang kita ketik di situ sebagai sebagai penanda daftar, kita harus menekan tombol spasi setelah tanda titik. Misalnya contoh I titik, setelah titik ini harus ditekan tombol spasi agar ketikan Anda langsung rapi, agar ketikannya langsung rapi dengan jarak standar dari Microsoft. Nah, kemudian untuk melanjutkan, sebelum kita melanjutkan pada poin yang keduanya, terlebih dahulu kita harus perhatikan posisi angka satu Romawinya apakah sudah sesuai dengan yang kita mau, ya. Posisi angka satu Romawinya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang teman-teman lihat pada layar sekarang, antara angka satu Romawi dengan L atau antara angka satu Romawi dengan garis margin atau batas margin sebelah kiri masih terlalu jauh, maka kita akan geser ke kiri, akan kita tarik ke kiri. Caranya adalah yaitu dengan menekan Ctrl Shift M. Yaitu dengan menekan Ctrl Shift M. Nah, satu kali Shift M, satu kali Ctrl Shift M, maka ketikannya akan sejajar langsung dengan teks yang ada di atas. Oke. Nah, selanjutnya kita atur jarak ini supaya jarak antara satu Romawi ke layanan tidak terlalu jauh. Kita geser sedikit. Oke. Nah, kemudian satu Romawinya adalah layanan yang ditawarkan. Tentunya ini tidak berdiri sendiri. Ya, biasanya ada satu, berarti ada dua. Nah, dan seterusnya. Tidak mungkin hanya satu poin saja tanpa adanya poin yang kedua. Itu sangat tidak mungkin. Nah, jadi kita ambil saja contoh untuk poin yang kedua, kita akan langsung ketik. Setelah kita pindahkan kursor di belakang ini, kemudian tekan tombol enter. Maka secara otomatis akan muncul dua Romawi. Kenapa bisa demikian? Karena kita telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh program Microsoft Office Word. Peraturannya apa? Yaitu memberi jarak antara titik pada satu Romawi ke huruf L. Begitupun di bawah. Kalau ingin ada jarak, ya, kalau ingin ada jarak antara satu Romawi ke ketikan selanjutnya, maka teman-teman perlu menggeser hanging indent. Namun kalau tidak ada lagi perubahan, kita bisa langsung ketik poin yang kedua. Kalau poin yang pertama adalah layanan dan yang ditawarkan, maka poin yang kedua yaitu mengenai biaya-biaya. Misalnya ini contoh. Biaya-biaya. Poin yang ketiga yaitu nantinya mengenai sertifikasi. Oke.
sertifikasi. Jadi kita sudah bikin 3 poin. Jadi kalau masih ada poin yang keempat, teman-teman tinggal langsung tekan enter, kemudian ketik poin apa isinya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana dengan menyisip kalau seandainya ada sub. Di sini ada layanan yang ditawarkan, maka kita akan sisip di sini yaitu untuk membantu LKPO Sport. Nah, maka di sini kita klik dulu di sini, tekan enter. Nah, maka akan ada satu baris kosong di bawahnya. Namun baris kosong tersebut menampilkan angka 2 Romawi. Jadi ini perlu kita hapus. Nah, oke, perlu kita hapus. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan mengetik isi, misalnya untuk membantu LKP Oxford. Untuk membantu LKP Oxford mewujudkan maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya itu perusahaan kami menawarkan layanan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, satu rangkaian kalimat ini telah selesai saya ketik, yang artinya kalimat ini telah kita sisip tepat di bawah layanan yang ditawarkan. Kemudian pada kalimat yang ini, kalau misalnya teman-teman ingin menarik ke kiri baris kedua dan selanjutnya, maka teman-teman tinggal tekan Ctrl Shift M. Ctrl Shift M kalau ingin menggeser seluruh baris. Tapi kalau ingin hanya menggeser baris kedua sampai selanjutnya baris terakhir, yang artinya baris pertama tidak perlu dirapikan karena sudah otomatis rapi, maka yang perlu kita tekan adalah Ctrl Shift T. Gitu. Oke, selanjutnya kita ketik lagi di bawah, yaitu misalnya kita menggunakan simbol. Simbolnya adalah kita pilih simbol ini. Namun seperti yang teman-teman lihat, simbol tidaklah terlalu rapi. Karena simbol secara otomatis akan bergeser ke kanan. Ya, ketika isinya kita ketik. Oke, simbolnya sudah kita pilih. Dan selanjutnya simbolnya tidak sejajar dengan untuk. Tidak sejajar dengan layanan. Yang artinya simbol ini harus kita tarik sedikit ke kiri. Caranya adalah dengan menekan Ctrl Shift M. Nah, beberapa kali sampai posisinya sejajar antara L pada layanan dan U pada untuk, sejajar ke bawah dengan simbol. Barulah selanjutnya kita ketik di sini misalnya perancangan konsep website. Perancangan konsep website antara lain. Nah, antara lain titik 2, kita akan tambahkan lagi di bawah. Simbol yang lain. Nah, karena kita menekan enter pada akhir baris dari perancangan konsep website, maka akan muncul simbol yang kedua, namun masih sama dengan simbol yang pertama. Karena program Microsoft Word, Office Word menganggap bahwa poin yang kedua ini masih pilihan atau alternatif lain dari pilihan yang pertama. Maka kita langsung saja ketik pada poin ini, yaitu konsultasi misalnya. Konsultasi internet marketing. Internet marketing. Kemudian yang ketiga, misalnya pembuatan teknologi web dinamis, kemudian kita kasih koma dan selanjutnya JavaScript dan VBScript dan yang lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga sebagai subpoinnya adalah
kita tinggal langsung tekan enter, maka akan muncul poin yang ketiga. Nah, di sini kalau saja misalnya teman-teman ingin membuat subnya lagi, kalau ini kan simbol ini adalah sub bagian dari layanan yang ditawarkan, adalah subnya. Namun kalau misalnya kita masih ingin lebih meminimalis lagi penggunaan kalimat, teman-teman bisa tambahkan di belakang, tekan enter terlebih dahulu, akan muncul di sini tanda simbol. Kemudian tekan satu kali tombol tab atau tabulasi. Oke, pilih simbol yang kita inginkan pada bullets. Kita pilih simbolnya, misalnya begini. Nah, selanjutnya untuk mensejajarkan antara yang baru ini dengan perancangan, maka tekan Ctrl Shift M. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, ada beberapa perintah yang akan selalu kita butuhkan pada setiap kali bekerja. Yang pertama yaitu mengenai font. Mengenai font adalah pertama merubah jenis huruf, kemudian yang keduanya adalah menebalkan, memiringkan, menggaris bawah, dan sebagainya. Mencoret juga, strike through, kemudian juga yang lain-lain. Nah, sementara pada poin yang kedua, yaitu layanan yang ditawarkan, sub poinnya yang kedua, kita akan coba ketik, yaitu bagian dari perancangan konsep website ini. Misalnya pembuatan script website. Pembuatan script website HTML. Kita coba 3 baris, pembuatan teknologi web dinamis. Web dinamis. Kemudian yang ketiga adalah scan foto atau dokumen ke dalam website. Nah, begitulah cara menyisip. Jadi saya ulang kembali cara menyisip sub lagi dari perancangan konsep website. Caranya adalah terlebih dahulu tempatkan kursor di belakang kalimat ini, kemudian ditekan enter satu kali, kemudian tekan tombol tab satu kali. Kalau misalnya simbol yang muncul tidak sesuai yang kita inginkan, kita tinggal langsung ganti di sini. Ganti, pilih simbol yang kira-kira kita butuhkan. Baik, untuk mensejajarkan kalimat yang satu ini dengan perancangan, ini sudah tadi ya, ini sudah. Selanjutnya adalah pada poin yang kedua. Pada sub poin yang kedua, saya pindahkan kursornya di belakang, saya ulang. Saya pindahkan kursornya di belakang karena saya akan menyisip di bawahnya. Kemudian tekan enter. Maka di sini secara otomatis akan muncul simbol sesuai dengan simbol di mana tadi posisi kursor berada. Namun karena kita menginginkan subpoin yaitu dengan tujuan pendidikan untuk anak-anak, maka kita akan rubah. Pertama tekan tombol tabulasi, maka dia akan berubah menjadi sesuai dengan yang di atas. Menarik ke kiri dengan Ctrl Shift M. Nah, gitu. Dengan Ctrl Shift M. Baik teman-teman, jadi itulah cara menggunakan simbol, pada program Microsoft Office Word. Oke, simbol. Dan kemudian selanjutnya kita akan coba mengganti angka. Kalau tadinya di atas adalah 1 Romawi, sekarang yang di bawah ini kita hapus, kita ganti dengan 1. Dan yang perlu Anda ingat adalah setelah angka 1 harus ada titik dan 1 buah spasi. Maka dengan sendirinya ketikan akan menjadi rapi. Untuk menggeser ke kiri, tekan Ctrl Shift M hingga posisinya telah tepat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan menambahkan subpoin dari perancangan konsep website? Teman-teman bisa langsung ganti saja di sini, kemudian pilih perancangan seperti apa yang dibutuhkan. Saya coba yang hitam aja. Oke, jadi beginilah cara menggunakan bullets and numbering. Kalau bullets adalah simbol, kalau numbering adalah angka dan huruf. Baik teman-teman, kemudian ada lagi satu perintah di mana perintah ini bisa kita gunakan untuk merubah satu rangkaian kalimat. Misalnya contoh kasusnya. Biasanya kalau misalnya di sini ada dunia website, kemudian syarat dengan beragam, di sini terlanjur tidak sengaja
kita ketik dengan huruf besar semua. Padahal ini tidak boleh. Padahal ini tidak boleh. Yang menjadi huruf besar hanya pada awal kalimat, yaitu kata D. Namun karena ini sudah terlanjur diketik di dalam paragraf, bagaimana cara memisahkannya? Teman-teman bisa langsung tarik aja. Tarik, kemudian dunia website syarat dengan beragam katanya kan. Ya otomatis dunia website syarat dengan beragam peluang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengetikan simbol. Misalnya contoh kita butuh beberapa simbol. Kita butuh misalnya contoh di sini ada apa? Ada simbol apa misalnya? Ada biaya-biaya. Kita ini saya sampaikan pada biaya-biaya. Kita akan misalnya kita membutuhkan simbol. Kita membutuhkan simbol. Salah satunya misalnya contoh kita mau bikin alamat di sini. Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro nomor 1A. Nomor 1A. Ya. Nomor 1A. Kemudian telepon. Kalau biasanya kita kan ketik begini. Telepon. Tapi bisa juga ini diganti. Yaitu dengan pertama klik insert. Kemudian pilih simbol. Maka di sini akan muncul beberapa pilihan. Namun seandainya pilihan-pilihan yang ada di sini tidak ada yang dibutuhkan, yang kita cari nggak ada di sini maksudnya, maka teman-teman bisa klik pada more symbol. Pada more symbol, kemudian silakan dicari pada kelompok font. Pada kelompok font. Pada kelompok simbol, dipilih dulu tab simbol, kemudian pilih pada kelompok font, ini diganti aja nggak apa-apa. Diganti dengan misalnya contoh Adobe Devanagari. Kita contoh pilih ini. Kemudian kalau ada yang dibutuhkan tanda besar dari atau apapun yang dibutuhkan, teman-teman bisa langsung cari di sini. Kalau ini nih di sini nih posisinya. Kemudian klik insert. Klik insert. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada tanda besar dari ya. Nah, itulah teman-teman tutorial tentang bagaimana cara menggunakan bullets and numbering. Kalau ada pertanyaan atau masih ragu dengan penjelasan kami, silakan tulis di komen bawah. Insya Allah kami akan segera membahas dan membalas pesan yang disampaikan oleh saudara yang masih ragu atau masih kurang paham dengan penjelasan kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini untuk membantu pekerjaan dan tugas-tugas teman-teman. Sekian atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, kemudian di-share, dan tekan tombol like untuk video. Dijamin gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.